Oke, saya masuk ke contoh yang ketiga, penelitian kuantitatif yang tujuannya untuk mengukur sesuatu. Nah, ini saya ambil dari karya Lasminiasih, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Judulnya adalah mengukur tingkat kemampuan berwirausaha mahasiswa dalam menjalankan kegiatan magang. Peneliti mengambil sampel 35 orang mahasiswa diploma 3 bisnis dan kewirausahaan dengan memberikan kuesioner pada mahasiswa yang sedang magang tadi itu. Dari hasil kuesioner dan analisis secara statistik, didapatkan hasil penelitian terdapat 74% mahasiswa yang memiliki jiwa kewirausahaan dan terdapat 26% mahasiswa yang masih kurang memiliki jiwa kewirausahaan. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini mengukur sesuatu, dia menggunakan kuantitatif. Saya rasa sudah jelas ya tentang metodologi kuantitatif. Saya masuk ke tujuan menggunakan metodologi kualitatif atau yang hubungannya dengan makna atau kualitas. Penelitian ini digunakan untuk memahami sesuatu secara lebih mendalam. Itu bisa berupa ide, berupa pemikiran, konsep, pengalaman, dan makna atas sesuatu. Sesuatu itu bisa tadi itu konsep dan lain sebagainya. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana pasar atau konsumen itu dalam merespon sesuatu sangat berbeda-beda. Apa maksudnya, Pak? Ini terkait COVID ya. Itu ada orang yang menyikapinya dengan cukup menggunakan masker saja, seperti ini yang di depan. Yang di belakang dia tidak cukup dengan masker saja, dia perlu pakai face shield. Bahkan dia ketika naik sepeda dia juga harus aman pakai helm. Ada orang yang tingkat aware-nya atau kewaspadaannya sangat tinggi. Bahkan tapi tidak hanya itu, di belakang pun terlihat ada orang yang bahkan tidak menggunakan masker. Jadi tingkat pemahaman orang itu sangat berbeda. Lah, ini tujuan penelitian untuk memahami konsumen atau produsen atau masyarakat perilakunya ini seperti apa, kok begini, kok begitu. Itu menggunakan metodologi kualitatif yang lebih ke arah memahami makna. Baik, saya lanjutkan. Apa contohnya? Oke, kita masuk ke contoh. Saya ambil artikel pemberdayaan santri melalui kewirausahaan dan kemampuan penguatan keunggulan produk berbasis pada kearifan lokal. Ini kebetulan penelitinya saya, Benny Dwi Komara, Pak Heri Cahyo, dan Pak Aris Kurniawan. Ini sudah dipublis artikelnya di JRE, jurnalnya entrepreneur milik Universitas Muhammadiyah Gresik. Ini kualitatif, yaitu memahami konsep. Konsep apa? Konsep bagaimana memberdayakan santri melalui kewirausahaan. Ini tulisannya ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan santri yang dilakukan oleh pondok pesantren untuk membentuk kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan dan memiliki kemampuan penguatan keunggulan produk berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Mukmin Mandiri. Objek yang dijadikan penelitian itu tidak seluruh santri yang ada di sana dan pengurus di sana, tidak, tapi hanya beberapa perwakilan saja yang dianggap vital atau dianggap kompeten untuk memberikan informasi. Ada ketua pondok pesantren, ada pelaku kewirausahaan dari santrinya, ada pimpinannya, ada pengelola, dan lain sebagainya. Jumlahnya pun antara 5 sampai 10 orang saja yang dilakukan wawancara. Apa setelah wawancara? Dilakukan focus group discussion, yaitu diskusi setelah hasilnya didapat, didiskusikan 3 orang peneliti ini dan mengundang perwakilan dari pesantren untuk mendalami lagi hasil penelitian mereka. Apa hasilnya? Hasilnya adalah pemberdayaan santri mampu dilakukan melalui pendidikan agama
Pendidikan agama di santrinya adalah ada hafalan Al-Quran, ada kitab kuning, pendidikan agama dan sebagainya. Di samping itu mereka diberikan pelatihan baik itu teknis, non teknis maupun prakteknya. Jadi pengetahuan dan praktek tentang kewirausahaan. Khususnya di pondok pesantren ini adalah mereka berbisnis kopi. Jadi mereka mengolah kopi dari menggorengnya, kemudian menggrindingnya, kemudian melakukan packingnya, kemudian ada proses tambahan. Jadi lokal kontennya mereka dengan memberikan doa pada kopi tersebut dan memberikan identitas santri dan pondok pesantren, karena target market mereka adalah peminum kopi Muslim yang ada di Indonesia, dan pasarnya sangat terdefinisi dan sangat luas. Itu merupakan nilai-nilai keunggulan yang berbasis pada kearifan lokal. Jadi tujuannya tercapai yaitu untuk memahami konsep apa memberdayakan santri melalui kewirausahaan di pondok pesantren. Nah, ini kualitatif. Kita lihat contoh yang lain tentang kualitatif yang tujuannya adalah untuk memahami pengalaman. Ini saya ambil dari artikel karya Pak Heri Cahyo Bagus Setiawan bersama saya. Judulnya adalah The Alternative Blue Ocean Strategy. Bagaimana strategi perusahaan industri kopi santri ini dalam menghadapi persaingan bisnis. Seperti diketahui, bisnis kopi itu yang bermain adalah pebisnis besar. Saya tidak menyebut merek. Kalau kalian masuk ke minimarket, yang Anda lihat itu adalah produk industri besar. Lah, bagaimana industri kecil seperti kopi santri ini bisa masuk? Nah, ini disampaikan bahwa mereka setelah dilakukan penelitian untuk memahami pengalaman yang dilakukan oleh kopi santri di pondok pesantren mandiri, kenapa kok mereka tetap bisa bertahan padahal mereka adalah pemain kecil? Ternyata mereka menggunakan strategi yang namanya Blue Ocean Strategy. Jadi kalau Red Ocean atau strategi yang biasa digunakan oleh industrial besar, mereka saling pukul-memukul, saling bermain kekuatan modal, saling bermain jatuh-menjatuhkan untuk menguasai pasar. Tapi kalau mereka strateginya adalah mencari celah, mencari pasar ceruk. Dengan apa? Mereka memahami banyak orang-orang yang masih fanatik, banyak orang-orang yang pemahaman agamanya yang masih bagus, sehingga ketika kita jualannya itu dengan mengutamakan halal, mengutamakan fanatisme sebagai santri dan pondok pesantren, dilengkapi dengan identitas kopi santri dan di dalamnya sudah diproses dengan doa, maka mereka mempunyai pasar tersendiri. Di samping mereka juga memberikan treatment yang bagus ketika mereka melakukan jualan, ketika mereka membuka counter mereka, memberikan servis yang bagus di samping itu juga. Ini adalah contoh penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami sebuah pengalaman. Kalau berminat silakan akses ke jurnal GRE atau bisa diketik judul yang seperti ini, The Alternative Blue Ocean Strategy, di Google Scholar. Anda bisa mendownloadnya dengan mudah. Saya kasih contoh yang terakhir, yaitu untuk metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami ide. Saya ambil dari penelitian saya yang sudah saya lakukan, sudah dipublikasikan juga. Judulnya adalah Konstruksi Sosial Para Pedagang Tradisional dalam Menghadapi Era Kompetisi Perdagangan Bebas. Memahami sebuah ide-idenya apa? Adalah melakukan konstruksi sosial. Konstruksi sosial adalah melakukan pembenahan kepada para pedagang tradisional yang mengalami pergeseran fungsi, dia mengalami kekalahan, dia tergeser oleh kekuatan-kekuatan ekonomi global, kekuatan-kekuatan retail modern yang semakin banyak, dan dari sisi tempat jualan mereka juga digeser. Yang tadinya mereka berjualan misalkan di alun-alun, di tempat-tempat di pinggir-pinggir perkotaan, karena dianggap itu mengurangi keindahan, mereka digusur, dibuatkan lapak yang lokasinya tidak strategis, agak jauh.
Jadi menjauhkan dari pasar mereka. Keadaan ini membuat para pedagang tradisional ini menjadi menderita. Kenapa? Karena mereka dijauhkan dari pembelinya. Sedangkan para peritel modern, mereka dengan kekuatan modalnya itu bisa menempati tempat-tempat yang strategis. Sehingga para customer itu lebih masuk ke mereka, lebih memahami mereka. Nah, kalau ini dibiarkan, itu akan menjadi masalah yang besar. Kenapa? Kemiskinan akan tingkat kemiskinan semakin tinggi, dan juga akan terjadi kriminalitas kalau terjadi pengangguran yang banyak. Nah, di sini ide ini untuk melakukan konstruksi sosial itu dimunculkan, dan kita melakukan penelitian kualitatif untuk melakukan pemahaman ide. Oke, kita masuk ke apakah bisa penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ini dikombinasikan? Ataukah mereka harus sendiri-sendiri? Nah, ini kalau simbolnya ada Superman, kalau tadi itu berkelahi, kalau ini mereka bergabung. Bisa?